What's up bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama saya Bro Repi. Bro Jo, Bro Yuda. Kita akan bahas apa? Intro dulu. Intro. Pada konten kali ini kita sudah lama nggak konten nih bro. Ya, Kagok. berapa pertemuan kemarin kita konten di luar. Ya. Ya, explore tempat gitu kan. Konten pendidikan agak kita tinggalkan dulu sebentar ya karena kondisi kemarin kan hitung liburan lah gitu ya. Kemudian kita sekarang ada di rumah nih bro. Konsepnya kayak podcast sih sebenarnya gitu ya. Rumah Bro Repi. Iya. Rumah Bro Repi, rumah baru nih Bro. Jadi kita akan membahas tetap terkait dengan mistis sekarang. Tapi mistisnya apa? Mungkin kawan-kawan di rumah udah tahu terkait dengan yang isu yang beredar sekarang tentang keranda terbang, bro. Tadi dijemput. Keranda terbang ini ternyata beredar di daerah Lumajang ya, Malang ini. Ini cukup menghebohkan juga dan meresahkan juga sebenarnya karena ternyata kondisinya khususnya di daerah Lumajang ini masyarakat ketika menjelang maghrib sudah takut semua. Jadi tidak perlu ada PPKM, ternyata dia udah takut duluan gitu, bro. Nah, nih sebenarnya Bro Yo kan dari daerah Kulon Progo ya? Dari Jawa. Dari Jawa lah ya khususnya ya. Pernah tidak sih mendengar istilah keranda terbang atau yang masyarakat tak kenal ini adalah lampor gitu ya? Pernah nggak sih? Kalau di daerah saya kan dari kampung nih. Kalau istilah lampor sih familiar di telinga saya. Karena waktu kecil tuh saya ditakut-takuti sama orang tua tuh. Jangan keluar malam, nanti ada lampor. Takut saya enggak, karena kan anak kecil kan ditakut-takutin tetap aja pengen tahu kan lampor itu apa gitu kan. Lampor itu apa sih Bu? Itu hantu yang kepalanya besar. Nah di daerah saya tuh lampor tuh hantu yang kepalanya besar. Besarnya segentong Mas. Bentuknya. Segentong. Jadi ternyata kan tiap daerah mungkin punya beda-beda memvisualisasikan lampor karena ada juga yang bilang bahwa lampor ini bentuknya bola terbang seperti apa namanya kalau istilahnya tuh Banaspati. Banaspati. Ada juga yang bilang katanya bentuknya seperti pasukan perang zaman dulu gitu. Iya, ada yang bilang bahkan itu katanya lampor ini adalah pasukan dari Nyi Blorong. Nah, tapi kan kebenarannya ini kan kita belum bisa membuktikan kalau kita pikir kita dengan dunia gaib itu berdampingan, bro. Ya, tapi kalau kita bicara makhluk gaib bisa mencabut nyawa kita agak masih kurang dapat dipertanggungjawabkan itu ya hal-hal seperti itu. Karena yang namanya jodoh mati itu ketentuannya di tangan Tuhan gitu ya. Nah, di daerah sana sendiri ternyata sekarang mereka diresahkan dengan kehadiran lampor karena ada di salah satu akun TikTok ini ternyata itu viewernya banyak sekali. Ternyata mengangkat tentang ada keberadaan lampor yang akhirnya meresahkan gitu kan, meresahkan masyarakat sekitar. Iya, bro. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Situasi pandemi sekarang ditambah ibaratnya COVID-nya makin tinggi gitu kan, ditambah dengan sekarang kondisi segini khawatirnya masyarakat jadi stres gitu ya. Nah, kita di sini bukan ingin membuktikan benar atau tidaknya, tapi kita berdiskusi saja bahwa kondisinya kebenaran lampor ini sendiri belum dapat dipertanggungjawabkan, ya kan, karena itu baru rumor juga gitu kan. Karena selama beberapa pekan ini yang kita tahu kematian itu tinggi akibat COVID ya bro ya, bukan karena diketuk pintunya kemudian meninggal gitu ya. Suasana semakin mencekam begini bro. Iya, ini kan semakin mencekam di sana gitu kan. Mungkin tidak tidur ya bro ya. Iya. Berarti ini di mana? Di Malang ya berarti ya? Di Malang dan udah jam wayah-wayah ini udah pada nggak ada yang wah, keluar udah tidak ada aktivitas katanya. Tidak usah PPKM tadi. Bahkan katanya ada yang ketuk pintu. Kalau kita kan Itu katanya jangan dijawab berarti. jangan dijawab. Kalau jawab mati. Tok Kalau pakai. sakit gitu katanya. Iya. Paket J. Taunya paket. Oh enggak Grab. Iya kan kalau Ketok-ketok malam-malam dulu. Nah, ini jadi kita sebagai masyarakat sedikitnya harus cerdas lah. Kita pelajari dulu apa yang memang rasional dan tidak gitu ya. Kita boleh percaya terhadap hal-hal yang mistis. Toh kita juga kan konten kita beberapa kali mengangkat hal mistis dan kita coba explore gitu kan, membuktikan kebenarannya. Jadi
selama itu tidak rasional, apalagi membuat resah, saya rasa ini perlu peran dari masyarakat untuk stop berita hoax seperti ini gitu ya. Kalau dipercaya bro ya. Iya. Jadi kita bukan berarti menganggap itu tidak ada bohong atau bagaimana, lebih kepada kondisi kita sekarang ini di tengah keresahan masyarakat terkait dengan pandemi, jangan ditambahkan dengan hal yang sekiranya akhirnya tadi menurunkan imun kita dengan akhirnya stres kan gitu. Kita juga ini ya nggak bisa terima mentah-mentah dan langsung percaya lampor tuh ada. Betul. Sore-sore harus di rumah bro. Di rumah. Setahu saya lampor itu ketan pakai daun pisang. Halo. Nah, ini jadi mereka mempercayai bahwa lampor ini adalah sosok katanya pasukan iblis atau apa gitu kan, yang bisa tadi ngetok pintu kemudian tiba-tiba nanti hilang, kalaupun dia masih hidup ditemukan nanti kejiwaannya terganggu gitu kan. Nah ini banyak rumor-rumor yang beredar seperti ini, dan kita pun bukan berarti kita menantang atau bagaimana, tapi kita belum bisa membuktikan kebenarannya secara rasional gitu kan, dan memang harus dijawab oleh tokoh yang memang paham sebenarnya bro ya. Tapi kalau kita di sini bicara terkait dengan edukasinya adalah kembali kepada masyarakat. Sekarang masyarakat ini sedang di tengah keresahan terkait pandemi, baiknya jangan dibebani dengan hal-hal yang tidak rasional bro. Atau mungkin gitu. ini apa namanya, teror lampor ini sengaja kali ya. Bisa jadi Dikhususkan kan. agar tidak perlu repot PPKM ya bro ya. Iya. Tapi kan ya konyol. Iya. Cuman akhirnya beredarnya nggak hanya di Malang saja ternyata. Sini juga, bro, semua Dia kan akhirnya udah masuk medsos gitu kan. sampai masuk dengan medsos. Kita ternyata masih takut sama hal yang mistis daripada hal yang nampak di depan mata kayak COVID. Mungkin bukan takut covid ya bro. Iya, takut lampor. Konyol gini kan. Akhirnya takutnya orang tua kita atau suaminya pulang malam-malam ketok-ketok nggak dibuka, itu bro. Ini jangan rumah. Caranya bukan kena lapor. Ketok-ketok pintu nggak dibuka karena takut lampor. Itu jadi kembali lagi, jangan sampai isu yang apa namanya sekiranya belum bisa dibuktikan akhirnya berdampak nggak baik juga gitu. Jangan kan. terlalu percaya sama Betul. hoax lah. Barangkali malam-malam ada yang ketok-ketok minta tolong, apalagi kondisi COVID seperti ini, bener nggak bro? Ketok-ketok tengah malam ternyata kita takut lampor, ternyata dia butuh Tapi apa ya, bantuan tadi kan kita. saya sempat lihat ya di YouTube yang lampor tuh kayak keranda terbang. Itu editan tuh bener itu. Nah itu belum bisa dibuktikan juga. Akun TikTok itu membuat lampor sengaja, iya kan? Kerandanya jelas terlihat terbang, itu belum bisa dibuktikan juga itu benar atau tidak. Editan Gitu foto ya. juga bisa, Bisa jadi editan. Videonya masih ada bro. Ya. Yang ngevideo ini masih ada kan bro? Iya masih ada. Pasti kan kalaupun misalnya itu bener lampor, yang videonya dulu pasti dijemput gitu kan. Nggak mungkin dia seperti karena dia yang lihat. Nah itu secara logika ya kita berpikir. Jadi kalau kita bicara terkait dengan hal yang tidak rasional, kembali lagi jadilah masyarakat yang cerdas gitu bro ya. Yang bijaksana. Membuktikan bahwa oh iya, kalaupun kita percaya terhadap hal gaib itu wajib ya kita mempercayai hal gaib, tapi bukan berarti kita termakan oleh isu yang sekiranya akhirnya merugikan diri kita juga bro, takutnya gitu ya. Itu yang mereka tidak saling mengganggu sebenarnya. benar, yang terpenting tidak saling mengganggu. Jangan sampai sekarang karena isu ini tadi ada orang minta tolong malam-malam, kita malah bukannya kita sebagai manusia harusnya nggak dijawab lagi bro ya? Nggak dijawab lagi. Nah ini kan khawatirnya seperti itu bro. Ya semoga kasus ini segera ini ya nggak berkepanjangan gitu kan. Bagi masyarakat sebagian sana di luar sana mungkin hampir seluruh mempercayai bro. Iya. Gitu ya, mempercayai. Karena kita tuh masih gampang termakan isu-isu model-model seperti itu, kita gampang Kita percaya. gampang nge-share bro. Iya. Dan sekarang ternyata akun TikTok, ada lagi beberapa akun TikTok share lagi lampor hanya untuk mengangkat akun gitu ya. Ya kembali lagi, kalau memang itu keberadaannya ada, dilihat dulu yang punya akunnya masih ada atau enggak, kan gitu ya bro ya. Kalau masih berarti bohong. Kalau ada berarti masih bohong.
Ya kan? Kenapa dia nggak dijemput lampor? Apa Duluan memang harusnya, bro, ya? iya, apa memang di kerandanya udah penuh Udah penuh atau kayaknya. bagaimana? Nah, ini harus dibuktikan Jangan juga. nganter penumpangnya dulu. Jadi kalau kita ungkap sejarahnya, kalau kita bicara sejarah, ya susah juga diungkapnya karena ini bukan sejarah. Tapi sebenarnya bentuk lampor tuh kayak apa sih? Iya. Ini kalau katakan mungkin bukan sejarah, Bro. Ini lebih kepada asumsi yang dikembangkan oleh masyarakat, mitos larinya isu tuh. yang dikembangkan masyarakat. Dulu pernah dengar kakek canggul, Bro. Nenek gayung. Iya, sampai diangkat di Iya, itu sama kan. Setan ember, setan pacul. Saya masih kecil, masih ingat satung payung. Jadi itu masyarakat itu macam-macam setannya. Ada cangkul, ember, gayung, semua peralatan rumah tangga, Bro. kasihan ya. Iya. Panci, bro. Yang belum saya dengar setan Magicom. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Salah ini Helm ada, bro. Ya? Helm Magicom. Iya. Nah, ini jadi kembali lagi isu-isu seperti ini dari dulu pun sudah ada. Kalau bicara sejarah lampor kita nggak bisa menceritakannya, tapi kalau kita bicara isu yang seperti ini sudah ada dari dulu, Bro. Iya. Yang tadi salah satu setan cangkul. nenek gayung. Istilahnya ketika dulu saya lagi kecil, Bro, ketika ditanya Mas ada setan payung. awas ada setan cangkul, kalau nanti kamu ngelihat setan cangkul nanti meninggal. Setan payung Setan dipayung. payung nanti dipayungin. Berkaitan dengan lampor. Aja menunggu dipangan lampor, nanti dimakan Kalau di sini lampor. setan payung, setan payung. Nah, itu kan. Bayangan saya mulut lampor seberapa? Nah, kan kita tidak ternyata apakah isu ini dikembangkan untuk nakut-nakutin anak kecil agar tidak keluar maghrib, Bro, kan gitu ya. Iya. Kalah katanya, bro. Sendakala dulu kan gitu kan. Maksudnya sih bener, tapi langsung larinya ke hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus diluruskan. Cuman kalau menurut saya momennya ini kurang pas di tengah pandemi seperti ini, di mana kalau kita lihat Indonesia ini lagi bersedih, Bro, di mana Berita duka lagi, bro. kasus Covid semakin tinggi, Iya. berita kematian tiap hari ada, di rumah di sekitaran kita tiap pagi ada innalillahi wa inna ilaihi, bener nggak, Bro? Betul. Sekarang dikaitkan lagi dengan istilah lampor. Ini yang akhirnya Tambah takut, tambah betul resah, gitu ya. meresahkan masyarakat. Jadi kepada teman-teman konten kreator, teman-teman kreator yang lain di luar sana, lebih bijak deh. Ya, kalau misalnya mau mengangkat hal-hal yang sekiranya miss atau bagaimana, kalau hanya untuk mengatur saja tapi akhirnya membawa dampak buruk dan meresahkan, mending jangan deh. Enggak usah lah. Gitu ya, Bro ya. Kita bicara dari kacamata kita sebagai seorang pendidik nih, Bro. Kita ingatkan seperti itu. Jadi terkait dengan teror lampor ini mudah-mudahan tidak berkepanjangan, Bro. Gitu ya. Tapi susah juga kan udah melekat sih mitos-mitos. Karena kalau kita bicara masyarakat Indonesia itu paling senang dengan Iya, hal-hal yang hal-hal bersifat gaib, gaib, gitu. Makanya kita agak sedikit belok ke hal gaib juga karena memang mengikuti Belok kayak gimana, bro? belok gini, Bro. Belok kayak beda, bro. Karena kita mengikuti keinginan masyarakat, tapi kan kita kembali lagi gitu kan, tetap harus melihat dari sisi rasionalnya, Bro. Sekalipun hal gaib itu tidak bisa dikaitkan dengan hal yang masuk akal Iya, gitu, Bro ya. bisa nggak nyambung. Tapi kembali lagi kita sebagai manusia diberikan akal ya pakai akalnya kan gitu, Bro ya. Jadi jangan terpengaruh dulu dengan isu-isu yang sekiranya akhirnya membuat resah. Ya itu kan sampai Atau kita ke Malang yuk. boleh nanti kita coba di Malang Eksplor tentang eksplor lampor atau enggak baksonya. bakso lang. Bakso Malang. Gitu ya. Nah, itu aja paling, Bro. Iya. Pesannya apa, Bro, untuk teman-teman? Pesan apa, bro? Ya gini, bro, ya. Bakso Malang gitu. Jadi kita jangan terlalu langsung menelan berita tuh secara mentah-mentah. secara kunyah mentah-mentah. dulu ya? Kunyah dulu, Iya, ya kan? benar. Disaring dulu, Iya. gitu kan, bro. Jangan seperti tadi kan, ada video gitu kan, video lampor kan, gitu. Yang katanya bahwa orang yang akan melihat itu akan mati atau dijemput kan. Dia lihat video yang membuat video itu kan Belum dijemput ya? belum dijemput. Bener. Bukan berarti mendoakan yang buat video dijemput ya. Soalnya kan masuk logika gitu, bro. Ya, Cuman kita pakai logika aja dulu gitu ya. dia dulu malah harusnya, bro. Bener. Ya, bro. Bro Jo, Jangan keluar malam dimakan lampor. Enggak gini, kita jangan terlalu oke lah, kita masyarakat masih banyak yang percaya Awam, ya. seperti itu gitu kan. Tapi bijaklah kita para pembuat konten, bijaklah untuk membuat konten. Untuk kita masyarakat harus cerdas dalam
menanggapi setiap berita yang muncul di media sosial. Tuh, sip. Itu saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kembali lagi diingatkan tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kondisi pandemi saat ini berakhir juga, Bro, agar kita bisa kontennya bisa Explore lagi ke Malang gitu ya. Kita bicara dengan orang Malangnya. Tetap dibuka kan? Ya. Pulang explore tetap dibuka. Apa? Ya dibuka. Iya. Jangan sampai pulang malam kita nggak dibuka. Itu pentingnya, Bro, poinnya. Jadi intinya kembali kepada pemikiran rasional kita agar kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi, dalam menyerap informasi khususnya gitu ya. Kita lebih bijak. Mudah-mudahan konten ini sekalipun yang untuk sebagian orang ternyata menganggap kita nggak penting atau bagaimana, biarkan, Bro ya. Yang terpenting kita memberikan sebuah edukasi di mana kita sebagai manusia sudah diberi akal, pakai akal sehatnya dulu. Kurangi berita-berita yang meresahkan karena kondisi kita sedang tidak sehat. Di negara kita ini sedang tidak sehat. Berikan hal-hal yang positif untuk didengarkan oleh masyarakat gitu, Bro. Agar imun kita meningkat gitu ya. So, yang akan saya bahas, tetap like, comment, subscribe channel kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Bro Revi, Bro Jo, Bro Yuda. berikan kritik dan saran untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam Guru Indonesia, salam kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.